Suara peluit panjang wasit menandai akhir pertandingan yang menyakitkan bagi timnas voli putri Indonesia. Skor 0-3 terpampang jelas di papan, menjadi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Dari bangku penonton, sorakan perlahan meredup, berganti dengan tatapan kecewa dan bisikan-bisikan lirih. Para pemain menunduk, sebagian mencoba menahan air mata. Di set pertama, Indonesia sebenarnya sempat unggul di awal, namun rentetan kesalahan sendiri membuat Filipina membalikkan keadaan dengan mudah. Set kedua pun tak jauh berbeda. Serangan lawan begitu terstruktur sementara pertahanan Garuda Pertiwi rapuh. Set ketiga justru menjadi yang paling menyedihkan. Selisih skor yang lebar membuat mental pemain runtuh sebelum laga benar-benar usai. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kekalahan biasa dalam sebuah turnamen panjang. Namun bagi para pemain, ini adalah luka yang menggores harga diri. Terlebih, ini bukan kekalahan pertama di kompetisi ini, melainkan kelanjutan dari tren buruk sejak leg pertama. Di ruang ganti, sunyi menggantung. Tidak ada teriakan marah dari pelatih, tidak ada canda antar pemain. Hanya bunyi napas berat dan tatapan kosong yang mengisi ruangan. Semua tahu, masalah ini lebih dalam dari sekadar teknik bermain. Mediol Stiovanioku, outside hitter yang dikenal kalem, mendadak menjadi pusat perhatian. Dalam sesi wawancara pasca laga, ia duduk di kursi konferensi pers dengan raut wajah serius, jauh dari senyumnya yang biasa. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang keluar seperti batu yang jatuh di permukaan air. Ada hal-hal di lapangan yang harus diperbaiki, dan itu dimulai dari kepemimpinan, ucap Mediol tanpa berputar-putar. Para jurnalis seketika menegakkan tubuh, pena mereka bersiap menulis. Tidak ada basa-basi atau pernyataan aman yang biasanya dilontarkan pemain. Mediol berbicara jujur, bahkan mungkin terlalu jujur untuk momen sebesar ini. Tatapan rekan setimnya yang duduk di sebelahnya sempat berubah canggung, seolah mencoba memberi isyarat agar ia berhenti. Namun Mediol tidak bergeming. Ia tahu kata-katanya akan mengundang reaksi besar, tapi ia juga merasa ini saatnya mengungkapkan hal yang selama ini dipendam. Kata-kata Mediol semakin menusuk ketika ia menyebut nama kapten tim, Megawati Hangestri Pertiwi. Ketika kita di bawah tekanan, seharusnya kapten yang mengangkat moral tim. Tapi yang saya rasakan, justru tidak ada arahan jelas, ujarnya. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Beberapa jurnalis saling pandang, sadar bahwa ini bukan sekadar komentar biasa. Kritik terhadap kapten di forum terbuka adalah langkah besar yang jarang dilakukan seorang pemain. Mediol melanjutkan, mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan beberapa keputusan Megawati di lapangan, terutama saat momentum pertandingan bisa dibalik. Kami butuh keberanian untuk mengambil risiko, tapi kadang kami malah bermain aman dan kehilangan peluang, tambahnya. Bagi sebagian pendengar, ini adalah kebenaran yang menyakitkan. Bagi yang lain, ini adalah pengkhianatan terhadap semangat kebersamaan. Setelah ucapan Mediol, suasana ruang wawancara membeku. Beberapa detik keheningan terasa begitu panjang. Bahkan bunyi kamera yang biasanya tak berhenti, kini terdengar jarang-jarang. Seorang jurnalis mencoba memecah suasana dengan pertanyaan lanjutan, namun nada suaranya terdengar ragu. Apakah maksud Anda? Megawati tidak layak menjadi kapten? Tanyanya hati-hati. Mediol hanya tersenyum tipis dan berkata, saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan sebagai pemain. Di sudut ruangan, Megawati sendiri tidak hadir dalam sesi itu. Namun bayangan reaksinya sudah menghantui pikiran banyak orang di sana. Ketegangan itu akhirnya pecah ketika moderator menutup sesi wawancara lebih cepat dari jadwal. Tapi keheningan di ruangan itu hanyalah awal dari gelombang besar di luar sana. Kekalahan dari Filipina hanyalah satu dari rangkaian hasil buruk yang dialami tim sejak leg pertama. Dalam 6 pertandingan terakhir, tak satu pun kemenangan berhasil diraih. Statistik itu menjadi luka yang sulit disembunyikan. Setiap pertandingan seolah memperlihatkan retakan baru, dari serangan yang tumpul, pertahanan yang mudah ditembus, hingga komunikasi yang kacau. Penonton mulai bertanya-tanya apakah tim ini benar-benar siap bersaing di level internasional. Media mulai membandingkan performa tim ini dengan era sebelumnya, membuat tekanan semakin besar. Nama-nama pemain senior yang dulu membawa kejayaan kini kembali disebut-sebut, seakan ingin mengingatkan betapa jauhnya jarak dari masa lalu. Dan di tengah itu semua, konflik internal yang mulai tercium publik membuat situasi semakin sulit. Kekalahan tak lagi hanya soal skor, tapi soal kepercayaan yang mulai pudar. Pelatih kepala akhirnya buka suara, meski dengan nada yang sangat hati-hati. Dalam wawancara singkat, ia menolak mengomentari langsung ucapan Mediol, namun mengakui bahwa tim memang sedang bermasalah dalam komunikasi.
Permainan voli bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi juga mental dan kepercayaan, ujarnya. Jika itu terganggu, performa akan jatuh, dan itu yang sedang terjadi. Ia berjanji akan segera mengadakan pertemuan internal untuk membicarakan masalah ini, tanpa melibatkan media. Namun publik terlanjur mengetahui bahwa ada keretakan di balik pintu ruang ganti. Sementara itu, jadwal pertandingan berikutnya semakin dekat. Tidak ada waktu banyak untuk menyembuhkan luka, baik di tubuh maupun di hati. Reaksi publik terhadap ucapan Mediol langsung membanjiri media sosial. Tagar-tagar seperti dukung Mediol dan solid bersama Mega menjadi trending bersamaan. Sebagian fans menganggap Mediol telah melakukan hal yang benar. Menurut mereka, jika ada masalah, lebih baik diungkapkan agar ada perbaikan. Lebih baik pahit tapi nyata, tulis seorang netizen. Namun kelompok lain menilai tindakan Mediol tidak bijak. Kekompakan tim itu segalanya, apalagi di kompetisi besar. Kalau ada masalah, selesaikan di dalam, bukan di depan kamera, komentar pengguna lainnya. Di tengah perdebatan itu, yang jelas adalah satu hal, badai sudah terlanjur datang, dan bagaimana tim ini akan melewatinya, masih menjadi tanda tanya besar. Di Korea, nama Megawati Hangestri Pertiwi pernah menjadi kebanggaan Red Sparks. Julukan, Megatron, melekat erat padanya berkat smash keras yang membuat lawan ciut nyali. Namun, waktu bergerak cepat. Sejak ia resmi meninggalkan klub dan bergabung dengan Manisa BBSK di Turki, sorotan di Korea mulai meredup. Para fans Red Sparks yang dulu meneriakan namanya kini mulai terbiasa dengan suasana tanpa Mega di lapangan. Poster wajahnya yang dulu menghiasi dinding stadion perlahan diganti dengan pemain baru. Meski begitu, di hati sebagian fans, kenangan akan musim gemilang bersama Megatron masih sulit tergantikan. Bagi Mega sendiri, Red Sparks adalah rumah kedua. Ia membangun hubungan erat dengan rekan setim, staf, dan pelatih. Namun keputusan pindah adalah langkah profesional yang harus diambil demi masa depan karirnya. Di balik layar, manajemen Red Sparks memahami bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada satu bintang. Mereka mulai menatap ke depan, meskipun bayang-bayang Megatron masih ada di setiap sudut lapangan. Oktober 2025 akan menjadi babak baru bagi Megawati. Setelah resmi menandatangani kontrak satu musim bersama Manisa BBSK, ia mulai beradaptasi dengan gaya permainan Liga Turki yang terkenal keras dan cepat. Pelatih Manisa menyambut Mega dengan rencana besar. Ia melihat Mega bukan sekadar pemain asing, tapi senjata utama di lini depan. Kami merekrutnya untuk memenangkan pertandingan penting, ujar sang pelatih dalam wawancara. Mega tahu tantangan yang akan dihadapi berbeda dengan di Korea. Persaingan di Turki dipenuhi pemain-pemain top Eropa dan Amerika Latin yang punya jam terbang tinggi. Namun hal itu justru memacu semangatnya untuk membuktikan diri. Meski begitu, di hatinya terselip satu kemungkinan. Suatu hari nanti, ia mungkin kembali ke Red Sparks. Dan jika itu terjadi, ia ingin kembali sebagai pemain yang lebih kuat dari sebelumnya. Pelatih Koh Jin sadar bahwa musim tanpa Megawati akan menjadi ujian besar. Tanpa andalan di posisi oposite, ia harus memutar otak untuk meramu formasi baru. Setter utama, Yom Hae-son, kini menjadi pusat strategi. Kecepatan umpan dan variasi serangan yang ia bangun diharapkan bisa memaksimalkan potensi pemain lain. Kami akan bermain lebih kolektif, bukan mengandalkan satu bintang, kata Koh Jin. Beberapa pemain muda dipromosikan dari tim cadangan untuk mengisi kekosongan. Meski belum berpengalaman, mereka menunjukkan semangat luar biasa dalam latihan. Namun, di balik optimisme itu, ada kesadaran bahwa menggantikan sosok seperti Megatron tidaklah mudah. Red Sparks harus bekerja 2 kali lipat untuk mempertahankan posisi di papan atas liga. Sejak Mega hengkang, Red Sparks langsung bergerak mencari pemain baru di lini serang. Bursa transfer dipantau ketat, mulai dari Amerika Selatan hingga Eropa Timur. Namun setiap kandidat selalu dibandingkan dengan Megatron, membuat pencarian semakin sulit. Beberapa nama besar sempat masuk daftar incaran, namun harga kontrak yang selangit membuat manajemen berpikir 2 kali. Selain itu, belum ada yang punya kombinasi kekuatan, kecepatan, dan insting seperti Mega. Para fans pun terus membanjiri media sosial klub, meminta pengganti yang setara dengan Mega. Tekanan ini membuat setiap keputusan transfer harus dipikirkan matang-matang. Hingga akhirnya, Red Sparks memutuskan untuk fokus pada pemain yang bisa berkembang jangka panjang, bukan sekadar mengisi kekosongan untuk satu musim. Musim Liga Korea berakhir dengan kejutan yang memicu kemarahan fans Indonesia. KOFO, Federasi Voli Korea, merilis daftar Best Seven,
namun nama Megawati tidak ada di dalamnya. Bagi fans, ini adalah keputusan yang tidak masuk akal. Mega menjadi top scorer di beberapa pertandingan musim lalu dan berperan penting membawa Red Sparks ke semifinal. Keputusannya hengkang ke Turki seolah membuat prestasinya dihapus begitu saja. Tagar Justice for Megatron langsung trending di Twitter, memicu perdebatan sengit antara fans Korea dan Indonesia. Kovo mencoba meredam dengan alasan bahwa penilaian berdasarkan kriteria tertentu, namun publik merasa alasan itu terlalu diplomatis dan mengabaikan fakta di lapangan. Kemarahan fans Indonesia tidak berhenti di media sosial. Mereka melakukan aksi boikot besar-besaran terhadap merchandise resmi Kovo dan siaran Liga Korea. Beberapa sponsor melaporkan penurunan penjualan di pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu basis penonton terbesar. Kerugian pun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Aksi ini tidak hanya dilakukan oleh komunitas voli, tapi juga masyarakat umum yang bangga pada prestasi Mega di luar negeri. Ini soal harga diri bangsa, ujar salah satu koordinator fans. Bagi Kovo, ini adalah pukulan telak yang tidak mereka prediksi. Kontroversi Megawati membuka pintu bagi media untuk membedah kebijakan Kovo. Banyak yang menyoroti sistem gaji yang timpang antara pemain lokal dan asing. Meski memberi kontribusi besar, pemain asing sering digaji jauh lebih rendah. Bahkan beberapa di antaranya dibatasi dalam hak promosi dan publikasi. Media Korea mulai memberanikan diri mengkritik federasi, menyebut bahwa aturan ini hanya akan menghambat perkembangan liga. Kasus Megawati menjadi simbol ketidakadilan itu, membuat banyak pihak mendorong reformasi dalam sistem kompetisi. Citra Kovo yang mulai goyah semakin runtuh ketika kasus lama kembali diungkit. Skandal perundungan yang melibatkan si kembar Lee Dayang dan Lee Jae-yang mencuat lagi ke media. Publik mengingat bahwa federasi pernah dianggap lambat dalam mengambil tindakan tegas, membuat banyak orang meragukan integritas mereka. Kini, Kovo berada di posisi sulit, mempertahankan citra profesional di mata internasional, sambil menghadapi tekanan dari publik dalam negeri. Bagi fans Indonesia, ini hanyalah bukti bahwa keputusan mengabaikan Megawati adalah bagian dari masalah yang lebih besar.